warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian proses install ulang Windows 10 di laptop Acer 4738Z secara lengkap, mulai dari proses tahap persiapan sampai dengan proses aktivasinya. Dan prosedur ini yang selalu saya pergunakan dalam proses servis komputer, terutama install ulang. Beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tentu saja adalah flash disk bootable-nya. Saya persiapkan di sini ada dua. Yang pertama ada bootable flash disk untuk Kiren. Yang kedua adalah flash disk bootable untuk instalasi Windows 10-nya. Saya ditemani sama bocil bocil cilik. Proses yang akan saya lakukan untuk menginstalasi Windows 10 adalah mulai dari yang pertama tahap persiapan, kemudian yang kedua saya pergunakan flash disk Kiren. Ini adalah fungsinya untuk membasmi virusnya, kemudian mengamankan data-data penting dari partisi-partisi C terutama. Kemudian setelah kita basmi virusnya atau tempat-tempat yang memang sebagai tempat paling aman bagi virus, setelah kita buang, kemudian barulah kita jalankan proses instalasi Windows-nya. Dan master Windows yang saya pergunakan di sini adalah Windows 10 versinya versi 1703. Ikuti terus proses yang terjadi dari awal sampai dengan akhir. Pastikan tidak terlewat tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui dari proses awal sampai dengan akhir. Nah, ini kondisi laptop yang akan kita install ulang. Laptopnya seri Acer 4738Z, dan beberapa alasan mengapa laptop-laptop minta diinstal ulang ataupun teknisi menganjurkan untuk melakukan install ulang, karena biasanya terjadi beberapa faktor yang menyebabkan beberapa program tidak bisa dijalankan secara normal, atau bahkan mungkin pada saat menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu tiba-tiba laptop mengalami hang atau error. Nah, seperti apapun kondisinya, baik itu laptop masih bisa masuk ke dalam Windows ataupun tidak, kalau memang diputuskan untuk melakukan install ulang, saya sarankan tahapannya tetap melalui tahapan backup data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hapus semua tempat yang sekiranya menjadi tempat teraman bagi virus, baru kemudian kita lakukan proses install ulang. Nah, bagaimana kalau misalnya laptop ternyata tidak bervirus? Tidak masalah, karena memang standarnya standar operasional proses yang terjadi untuk melakukan proses install ulang. Kalau versi kami sebagai teknisi komputer terutama, langkah yang dilakukan itu memang yang pertama adalah mengamankan datanya dulu. Nah, jangan sampai servis laptop install ulang misalnya, ataupun servis komputer biasa install ulang, ternyata malah data-data pentingnya tiba-tiba menghilang. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka kalau memang komputer masih bisa masuk ke dalam sistem seperti ini, untuk mengamankan datanya sangat mudah. Artinya cukup di copy paste saja tanpa memerlukan tools tambahan, gitu ya. Jadi yang harus kita amankan adalah yang pertama, kadang-kadang kita terlupa untuk melihat nama-nama dari partisi-partisi ini. Pastikan setiap partisi sudah punya nama masing-masing. Yang pertama, misalnya partisi di sini ada 3 partisi.
ada C, ada D, ada E. Di sini C-nya local list, kemudian D-nya data, E-nya hiburan. Artinya jangan sampai semua partisi yang ada di sini masih bertuliskan local list atau masih bertuliskan new volume misalnya. Kenapa demikian? Hal ini tentu saja untuk mengamankan kita pada saat proses install ulangnya. Karena dalam proses install ulang nanti kita akan melewati proses pemilihan partisi-partisi yang ada. Artinya pada saat proses install ulang nanti, pada saat proses pemilihan partisinya, jangan sampai kita salah memilih partisi yang seharusnya sistem yang dipilih kok malah ternyata partisi data. Sehingga itulah yang menyebabkan datanya akan menghilang. Sehingga silahkan diganti dulu masing-masing partisinya, namanya ya. Nah, mengenai datanya, data-data yang penting adalah yang harus kita amankan berada di partisi C. Apa saja itu? Yang pertama ada di bagian desktop. Kalau memang ada, silahkan dicari kemudian di copy. Namun apabila tidak ada, silahkan lihat di bagian desktop, di bagian dokumen, download ini ya. Download kalau emang ada. Jika emang data ini penting, silahkan di copy kemudian diletakkan di tempat partisi yang aman, partisi D misalnya atau partisi E. Ini tidak penting. Kemudian saya cari file-file yang lain, misalnya ini saya kopikan, ini file-file penting, karena ini file-file latihan siswa. Ini saya kopikan, saya klik kanan copy, kemudian saya simpankan di data misalnya, kemudian saya kasih nama foldernya backup. Nah, dan biasakan ini dilakukan untuk semua komputer yang kita servis ya. Jadi silakan dicari dulu file-file pentingnya, jika sudah ketemu barulah proses selanjutnya. Nah, namun bagaimana kondisinya kalau misalnya sistemnya sudah tidak bisa masuk ke dalam Windows, maka mau tidak mau kita harus menggunakan Hiren ya, menggunakan flash disk bootable Hiren salah satunya untuk dapat melakukan backup data. Nah, setelah backup data kita lakukan, langkah berikutnya adalah kita lakukan proses penghapusan lokasi-lokasi yang menjadi tempat berdiamnya virus. Jadi kalau itu tidak kita lakukan, kita khawatirnya setelah proses install ulang selesai, virus langsung akan kembali lagi. Bagaimana tahapannya? Kita ikuti proses selanjutnya. Oke, tahapnya adalah kita siapkan flash disknya, kemudian ini laptop komputer kita restart dulu. Kemudian setelah proses restart terjadi, flash disk bootable Hiren kita pasangkan. Versi Hiren yang saya pergunakan di sini adalah versi 10.4. Bagi teman-teman yang belum punya masternya, silahkan di download. Link download sudah saya sertakan di deskripsi, silahkan dilihat. Untuk masuk melalui flash disk, kita setting dulu BIOS-nya. Untuk masuk ke dalam BIOS seri Acer 4738Z cukup dengan menekan tombol F2 saja. Kita lihat di menu boot di sini. Kita set, pastikan bahwa flash disk berada di nomor 1. Ini masih posisi nomor 2. Saya pindahkan dulu menggunakan F6 ya. Saya tekan F6, kemudian saya simpan. Oke. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu sebenarnya Hiren, bisa dilihat di video saya yang lain. Di sana ada penjabaran secara khusus mengenai menu-menu yang ada di dalam
Hiren ya. Oke, di sini kita masuk melalui mini Windows XP. Inilah tampilan dari Hiren versi 10.4. Dan salah satu kegunaan, salah satu fungsi dari Hiren adalah untuk mengidentifikasi apakah komputer kita lambatnya itu dikarenakan oleh sistem ataukah gara-gara hardware. Karena beberapa penyebab komputer bisa lambat itu, satu bisa karena sistem, yang kedua bisa karena hardware. Dalam hal ini adalah hard disk. Nah, dengan menggunakan Hiren, apabila kita masuk ke dalam mini Windows dan proses yang terjadi sampai masuk ke dalam sini dengan cara cepat, misalnya tidak sampai 1 menit, artinya hard disk kita dalam kondisi normal. Namun apabila masuk ke dalam mini Windows saja kok sampai lambat sekali, 1 menit bahkan ataupun bisa saja lebih, itu mengindikasikan bahwa harddisknya sudah rusak, bad sector, ataupun karena yang lain, karena faktor yang lain ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam mini Windows. Ini adalah live dari flash disk Hiren tadi ya. Oke, yang akan kita lakukan di sini adalah kita hapus semua data-data ataupun tempat-tempat yang menjadi berdiamnya virus. Oke. Di mana saja tempatnya? Yang pertama, kalau untuk C tidak perlu kita akses karena nanti akan kita lakukan proses format karena tujuan kita mau install ulang. Oke, yang kita akses di sini adalah partisi data dan partisi hiburan. Kita lihat di sini. Yang kita hapus adalah recycle bin, kemudian recycler, kemudian sistem volume information. Nah, kenapa harus susah-susah menggunakan Hiren boot CD pakai flash disk seperti ini? Kita melakukannya menggunakan flash disk, menggunakan Hiren karena memang sistem volume information di dalam Windows normal tidak akan bisa dihapus. Tetapi dengan menggunakan Hiren kita lebih leluasa, dengan mudah tanpa hambatan bisa langsung kita hapus. Oke, jadi 3 tempat itulah yang harus kita hapus ya. Jadi dengan teknik seperti itu adalah standar wajib yang harus kita lakukan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap install ulang.